Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang strategi harga dalam pemasaran internasional. Yuk kita langsung mulai materinya. Kita akan membahas strategi menetapkan harga global dan pesan iklan. Strategi menetapkan harga global. Strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Nah, harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran, seperti yang akan kita diskusikan kali ini. Salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi ini adalah mengunjungi pasar itu sendiri. Setelah tingkat harga ini ditetapkan, harga dasar dapat ditentukan. Ya, berikutnya 4 langkah yang menentukan harga dasar. Yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Permintaan yang tidak fleksibel memungkinkan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Nah, biaya adaptasi produk harus dipertimbangkan dan diperhitungkan. Yang ketiga, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Yang keempat, pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Tujuan penetapan harga. Yang pertama adalah market skimming, yaitu penetapan harga berdasarkan pada market skimming merupakan usaha dengan sengaja untuk mencapai suatu segmen pasar yang bersedia membayar harga tinggi untuk suatu produk. Dalam contoh seperti itu, produk harus menciptakan nilai yang tinggi bagi pembeli. Strategi penetapan harga ini seringkali dipergunakan dalam fase introduksi siklus hidup produk ketika kapasitas produksi dan persaingan terbatas. Yang kedua, penetapan harga penetrasi. Menggunakan harga sebagai alat untuk bersaing memperoleh pasar. Nah, mayoritas perusahaan yang menggunakan penetapan jenis harga ini dalam pemasaran internasional berada di bawah kawasan Pasifik. Pabrik berskala efisien dan rendahnya tenaga kerja membuat perusahaan ini dapat mengadakan dalam tanda kutip serangan mendadak ke pasar. Yang ketiga, mempertahankan pasar atau market holding. Strategi ini seringkali dipergunakan oleh perusahaan yang ingin mempertahankan pangsa pasar mereka. Dalam pemasaran suatu negara, strategi ini seringkali berupa reaksi terhadap penyesuaian harga oleh pesaing. Misalnya, ketika salah satu perusahaan mengumumkan penurunan harga khusus, sebagian besar perusahaan penerbangan harus menyesuaikan harga. Nah, yang keempat adalah cost plus atau peningkatan harga. Perusahaan yang terjun di bidang ekspor seringkali menggunakan strategi yang disebut strategi penetapan harga cost plus untuk memperoleh pijakan di pasar global. Nah, terdapat dua metode penetapan harga cost plus. Yang lebih luas adalah metode akunting biaya historis yang menentukan jumlah semua biaya proses manufaktur langsung dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi. Sebuah pendekatan akhir ini dipergunakan dikenal sebagai metode estimate future cost atau perkiraan biaya di masa depan. Nah, menggunakan sumber pemasok sebagai suatu alat strategis dalam menetapkan harga produk. Di pemasaran internasional mempunyai beberapa pilihan dalam menangani masalah peningkatan harga yang diuraikan dalam bagian akhir. Sebagai pilihan itu ditentukan oleh produk dan persaingan pasar. Dumping. Dumping adalah strategi penetapan harga global yang penting. Kode anti-dumping dari GATT yang diusahakan tahun 1979 menetapkan dumping sebagai penjualan produk impor
dan harganya lebih rendah daripada biasanya. Nah, hal ini biasanya dikenakan pada produk yang sejenis di pasar domestik atau pasar di negara asal produk tersebut. Pesan iklan. Nah, sebelum masuk ke materi, apakah kalian tahu apa sih iklan itu? Mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan iklan ya, baik iklan yang ada di TV, atau iklan yang ada di radio, atau iklan yang ada di majalah. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan yang ada di TV, atau di majalah juga ada sih. Ini adalah iklan Marjan. Nah, iklan Marjan ini biasanya akan keluar pada saat mau Ramadan. Terus yang kedua ada iklan Sprite yang dibintangi oleh Cak Lontong. Nah, iklan atau periklanan diartikan sebagai semua bentuk terbayar dari presentasi non pribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor tertentu. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Kotter dan Armstrong tahun 2012. Fungsi iklan. Yang pertama adalah media informasi. Nah, berarti iklan ini bertujuan untuk menyampaikan info mengenai produk tertentu. Terus yang kedua ada media persuasi. Berarti iklan ini berfungsi untuk mengarahkan atau membujuk calon konsumen untuk membeli produk tertentu. Terus yang ketiga ada media pengingat atau reminder. Nah, iklan ini berfungsi untuk media pengingat untuk para konsumen untuk selalu membeli produk tersebut. Struktur dalam teks iklan. Yang pertama judul. Nah, judul ini biasa ditempatkan di bagian teratas teks iklan. Tapi tidak semua iklan ini mencantumkan judul. Terus yang kedua nama produk. Ini wajib ya. Kan aneh ya kalau iklan nggak ada nama produknya. Nama produk ini contohnya kayak Marjan, Sprite atau yang lain-lain. Terus yang ketiga ada deskripsi produk. Berarti ini tuh berisi tentang informasi-informasi produk. Contohnya kayak spesifikasi, komposisi, cara memperoleh produk, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks iklan. Nah, yang pertama ada memakai slogan. Nah, contoh dari slogan ini contohnya ini. Teh botol sosro. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Nah, itu adalah contoh dari slogan ya. Nah, slogan ini harus bersifat menarik dan mudah diingat. Kayak contohnya teh botol sosro itu. Terus yang kedua ada bersifat persuasif. Nah, kayak tadi ya, berarti iklan ini harus bersifat bisa menarik atau membujuk pelanggan untuk membeli produk tertentu. Terus yang ketiga adalah memiliki POV atau point of view. Nah, kebanyakan iklan ini menggunakan point of view orang pertama. Oh iya, point of view ini adalah sudut pandang ya. Nah, kebanyakan iklan ini menggunakan sudut pandang orang ke satu. Kenapa? Karena sudut pandang orang ke satu ini dapat mendekatkan produsen ke calon konsumen. Proses penciptaan iklan disampaikan oleh Sandra E. Moriarty. Yang pertama, the assessment, background research, strategy development, creative concept, dan yang terakhir, doing it. Pesan harus disusun agar tujuan yang diinginkan tercapai dan benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksud, seperti yang disampaikan oleh Charles Berger dalam Theories of Human Communication tentang model penyusunan pesan, bahwa teori perencanaan dikembangkan sebagai jawaban atas gagasan bahwa komunikasi merupakan proses mencapai tujuan. Berger menjelaskan proses yang dilalui individu dalam merencanakan perilaku komunikasi mereka adalah representasi kognitif hierarki dari rangkaian tindakan mencapai tujuan. Efek pesan iklan terhadap penggunaan produk pemasaran. Nah, yang pertama, meningkatkan minat beli. Seseorang yang merasa tertarik dan setuju dengan pesan iklan yang ditampilkan tentu akan lebih tertarik untuk membeli produk tersebut. Sebuah iklan dapat membuat seseorang yang tidak ingin menggunakan produk justru bersedia menggunakan produk tersebut. Kemudian selanjutnya, meningkatkan brand awareness. Fungsi dari iklan sebuah produk bukan hanya sebagai peningkat penjualan, tapi juga sebagai pemicu munculnya brand awareness pada konsumen. Dengan menggunakan pesan iklan yang tepat, maka konsumen akan lebih mudah mengenali produk dimanapun ia berada.
Selanjutnya, memudahkan konsumen menggunakan produk. Pesan iklan pada media massa tentu akan sangat mempengaruhi penggunaan barang pada konsumen setelah membeli. Maka dari itu, rangkaian kalimat yang terkandung dalam iklan harus dijabarkan dengan baik, mudah dipahami dan sesingkat mungkin sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami cara penggunaan produk. Membuat konsumen menjadi lebih konsumtif. Pesan dalam sebuah iklan juga sangat mempengaruhi gaya hidup seseorang, yang merupakan salah satu efek pesan iklan terhadap penggunaan produk pemasaran. Sebagian besar konsumen akan menjadi lebih konsumtif ketika menerima iklan yang menurutnya akan membuat hidupnya menjadi lebih baik. Bahkan, ia akan melakukan pembelian produk melebihi dari jumlah yang seharusnya ia butuhkan. Selanjutnya, menimbulkan kepercayaan pada konsumen. Pesan iklan yang membawa kesan positif tentu akan memberikan kepercayaan pada masyarakat mengenai produk. Konsumen akan lebih percaya untuk menggunakan produk yang ditawarkan ketika merasakan kesan positif dari iklan yang dilihatnya. Mendapat penjelasan secara langsung. Pesan dalam sebuah iklan juga akan membuat konsumen menjadi mudah mendapatkan penjelasan dari sebuah produk tanpa harus bertanya ke tempat khusus. Hal ini tentu akan memudahkan konsumen untuk memilih produk yang ia sukai sebelum mendatangi produk tersebut secara langsung. Menciptakan persepsi khusus. Sebuah iklan akan membawa konsumen pada persepsi khusus atau pribadi mengenai produk yang ditawarkan. Persepsi yang dibangun lewat sebuah iklan adalah penilaian dan kepercayaan yang baik pada produk tersebut. Dengan pemilihan yang tepat, maka akan tercipta pula persepsi yang baik di mata konsumen, sehingga konsumen akan melakukan pembelian karena persepsi yang baik. Selanjutnya, menjadi lebih peduli lingkungan. Pesan iklan yang menampilkan keramahan produk terhadap lingkungan sekitar juga akan membuat konsumen ikut lebih aktif lagi dalam tindakan peduli lingkungan hidup. Hal ini tentu memberikan dampak yang sangat positif, baik pada diri konsumen maupun bagi lingkungan sekitarnya. Meningkatkan kesadaran agar lebih selektif. Pesan dalam sebuah iklan juga dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk lebih selektif dalam memilih produk yang baik. Kesadaran ini membuat konsumen lebih bijak dalam memilih produk yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan terjangkau. Kemudian, menurunkan penjualan. Efek pesan iklan terhadap penggunaan produk pemasaran tak hanya memberikan dampak positif, namun juga akan memberikan dampak negatif pada produk jika iklan yang ditampilkan mengandung unsur yang tidak menyenangkan, seperti sara. Ketika konsumen menganggap bahwa isi pesan iklan adalah sebuah penghinaan atau bentuk sindiran, maka biasanya konsumen akan enggan menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, memboikot produk. Bagi konsumen yang menghentikan pembelian produk, mungkin hanya akan menurunkan jumlah penjualan produk. Namun, ada pula konsumen yang bereaksi keras dan melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan, yakni bentuk pemboikotan produk. Menimbulkan kejenuhan. Iklan yang terlalu sering atau berulang-ulang ditampilkan pada konsumen juga akan menyebabkan konsumen menjadi mudah jenuh, sehingga kejenuhan ini dapat berdampak buruk pada penggunaan produk dan konsumen akan menghentikan pembelian. Terima kasih.